Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal tentang asuhan bayi dan balita. Ini adalah bocoran soal P3K kebidanan ya teman-teman. Bagian ke-25. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang bidan melakukan tes pada anak usia 36 bulan. Bidan memanggil anak tersebut dengan sebutan namanya. Lalu anak tersebut memberikan respon. Tes yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. TDL, B. TDD, C. KPSP, D. GPPH, dan yang E. SDIDTK. Oke, kalau begitu kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis tes ya teman-teman pada tumbuh kembang anak. Kalau TDL adalah tes daya lihat dilakukan setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah 36 sampai 72 bulan. Kemudian TDD adalah tes daya dengar. KPSP adalah tes kuesioner pra-screening perkembangan. Kemudian GPPH adalah gangguan pemusatan perhatian dan perilaku. Dan SDIDTK adalah stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Nah, ini ada tabelnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman tabelnya. Kalian bisa baca sendiri dan di screenshot. Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi apa teman-teman jawabannya yang paling tepat? Di sini kan tesnya itu bidan memanggil anak dengan sebutan namanya. Lalu si anak ini memberikan respon. Jadi tes yang tepat untuk tes bidan tes kasus ini adalah yang B ya teman-teman. Tes daya dengar. Jawabannya adalah yang B. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya soal nomor 2. Nyonya Y melahirkan bayinya di BPM 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan berat badan 3.750 gram, panjang badan 51 cm, dan respirasi 40 kali per menit. Untuk mencegah infeksi, bidan memberikan salep mata pada bayi. Nama salep mata dan dosis yang diberikan oleh bidan dalam kasus tersebut adalah A. Tetrasiklin 0,2%, B. Tetrasiklin 1%, C. Gentamisin 3%, D. Gentamisin 1%, dan yang E. Amoxilin 1%. Jadi jawaban yang tepat adalah salep mata untuk pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Jawabannya yang tepat adalah yang B ya teman-teman, tetrasiklin 1%. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya soal nomor 3. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di BPM dalam kondisi tidak menangis. Warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Hasil penilaian setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernapas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit. Warna kulit akrosianosis, yaitu adalah kulit berubah warna menjadi biru atau ungu. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Merujuk, B. Memberikan oksigen, C. Observasi tanda vital, D. Asuhan bayi baru lahir normal, dan yang E. Ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 30 detik. Nah, di sini kan sudah diberi langkah awal ya teman-teman dengan meresusitasi. Lalu setelah diresusitasi, bayinya bernapas dan frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Sebelum dilakukan resusitasi, kondisinya tidak menangis.
lalu kulitnya kebiruan dan tonus ototnya lemah. Maka setelah itu tindakan bidan dalam kasus tersebut adalah yang D ya teman-teman, memberikan asuhan bayi baru lahir normal, karena ini di BPM ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau misalnya bayinya masih tidak bagus, rujuk saja ya teman-teman, seperti itu. Rujuknya ke rumah sakit. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya P melahirkan bayi spontan aterem. Berat badan lahir 3000 gram. Nilai Apgar menit 1. Frekuensi denyut jantung 110 kali per menit. Napas lambat tak teratur. Tonus otot fleksi pada ekstremitas. Refleks gerak sedikit, tubuh dan ekstremitas kemerah-merahan. Nilai Apgar bayi pada kasus tersebut adalah, nah sebelumnya kan kita sudah membahas Apgar skor ya teman-teman. Nah ini akan aku bahas lagi. Nah seperti ini ya tabel Apgar skornya. Sudah tahu ya teman-teman? Kalau belum tahu atau lupa, ini bisa di screenshot ya teman-teman. Oke, kita kembali ke soal, kita hitung dulu. Nah di sini kan frekuensi denyut jantung 110 kali per menit. Berarti nilainya di sini 1 ya, teman-teman. Lalu napas lambat tak teratur. Nah, ini nilainya juga 1. Kemudian tonus otot fleksi pada ekstremitas. Ini nilainya juga 1 ya, teman-teman. Lalu kemudian refleks gerak sedikit. Ini nilainya juga 1. Kemudian tubuh dan ekstremitas kemerah-merahan. Nah ini nilainya 2 ya teman-teman, karena tidak ada kebiruan atau sianosis. Jadi nilainya 2. Nah kita hitung sama-sama ya teman-teman Apgar skornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai Apgar skor pada kasus bayi tersebut adalah yang B ya teman-teman. Jawabannya adalah 6. Oke, kemudian kalau begitu kita lanjut lagi ya. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nah, ini soal tentang tes tumbuh kembang anak lagi ya teman-teman. Seorang anak berusia 36 bulan dilakukan pemeriksaan SDIDTK. Pada saat dilakukan pemeriksaan, anak tidak memperhatikan dan asik bermain sendiri, bahkan tidak bisa diam. Tes yang cocok dilakukan pada anak sesuai dengan kasus tersebut adalah ATDL, BKPSP, CGPPH, DCAT, dan yang KMME. Nah, ini tadi ada tabelnya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa baca di sini, dibaca, diingat. Nanti pasti kalian dapat jawabannya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Di sini kan kasusnya anak tidak memperhatikan dan asik bermain sendiri. Ini tidak memperhatikan dan asik bermain sendiri, bahkan tidak bisa diam. Jadi pada kasus tersebut tes yang cocok dilakukan pada anak tersebut adalah GPPH ya teman-teman, gangguan pemusatan perhatian dan perilaku. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, GPPH, gangguan pemusatan perilaku. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Kalau ada kata-kataku yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi yang lebih update. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau begitu sampai jumpa ya teman-teman di video aku selanjutnya.